Oke, pertama Pak Beni akan jelaskan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa menentukan banyaknya pemetaan dari dua buah himpunan, lalu memahami maksud dari korespondensi satu-satu. Oke ya, langsung aja kita mulai ke yang pertama, menentukan banyaknya pemetaan dari dua himpunan. Oke, bagaimana cara menentukan banyaknya pemetaan? Nah, di sini Pak Beni mulai dari himpunannya dulu ya. Ada himpunan A sama himpunan B. Misalkan himpunan A itu isinya 2, 3, sama 4. Lalu himpunan B isinya A sama B. Pertanyaannya, tentukanlah banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B. Nah, sekarang kita lihat nih. Soalnya kan dari A ke B. Berarti A itu merupakan daerah asalnya, lalu si B merupakan daerah tujuannya atau daerah kawannya. Bisa dipahami ya, itu kan konsep pemetaan yang ada di video sebelumnya. Berarti A itu domain, B itu kodomainnya. Nah, sekarang kan yang ditanya ada berapa kemungkinan pemetaannya. Kita harus tahu dulu arti pemetaan itu apa. Pemetaan sama dengan fungsi kan? Nah, waktu itu kita tahu yang namanya fungsi berarti menghubungkan semua anggota yang ada di himpunan asal. Berarti kasusnya di sini semua anggota di A ke tepat satu anggota di B. Nah, baru kita coba cek kemungkinan-kemungkinan jawabannya. Kemungkinan pertama, 2 bisa dihubungkan ke bilangan yang A, 3 ke A, 4 ke A juga. Boleh kan kayak gini? Karena semua anggota di A sudah kita hubungkan ke tepat satu anggota di B. Kemungkinan kedua, bisa aja 2 ke B, 3 ke B, 4 ke B juga. Boleh kan? Kemungkinan selanjutnya bisa aja 2-nya ke A, lalu 3-nya ke A, 4-nya ke B. Terus kemungkinan selanjutnya bisa aja 2 ke B, lalu 3 ke A, dan 4 ke B. Next, kemungkinan selanjutnya bisa aja 2 ke A, lalu 3 ke B, dan 4 ke B. Bisa kan? Next, kemungkinan selanjutnya bisa aja 2 itu ke A, lalu 3 ke B, dan 4 ke A. Next, bisa aja 2 ke B, lalu 3 ke A, dan 4 ke A. Bisa kan? Nah, kemungkinan terakhir bisa aja 2-nya ke B, lalu 3-nya ke B, dan 4-nya ke A. Kayak gitu. Masih ada nggak kemungkinan lain lagi? Kalau kalian mau coba sih boleh, tapi sebenarnya kemungkinannya cuma 8 ini aja. Makanya Pak Beni siapkan 8 space itu. Ini kok udah tahu aja 8? Sebenarnya nanti ada rumusnya. Coba kalian bayangkan ya, ini kan si A anggotanya 3, si B anggotanya 2. Nah, kalau anggotanya aja cuma 3 sama 2 ini bisa 8, bayangkan kalau anggotanya ada misalnya A-nya ada 20, terus B-nya ada 30. Wow, bakal banyak banget kan? Nggak mungkin dong kita mau gambar-gambarin ini semua. Makanya nanti kita akan gunain rumus aja untuk menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari suatu himpunan ke himpunan yang lain. Oke? Oke, ini dia rumus untuk menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari suatu himpunan ke himpunan yang lain. Nah, misalkan kita mau cari pemetaan dari himpunan A ke B ya. Berarti kan asalnya di A, tujuannya ke B. Nah, banyaknya pemetaan rumusnya banyaknya anggota tujuan berarti si B dipangkatin banyaknya anggota asal berarti si A. NB pangkat NA gitu ya. Nah, supaya kalian lebih paham, kita langsung aja ke contohnya. Di sini himpunan A-nya itu 2, 3, 4, himpunan B-nya A sama B. Nah, kita cek dulu. Di sini NA atau banyak anggota A ada berapa? Di dalamnya ada 1, 2, 3 kan? Berarti NA sama dengan 3. Lalu banyak anggota B, NB sama dengan 1, 2. Berarti ada 2 aja kan? Berarti NA-nya 3, NB-nya 2. Nah, yang ditanyakan banyaknya pemetaan dari A ke B. Tujuannya B, awalnya atau asalnya ada di A. Berarti nanti NB pangkat NA gitu ya. Sama dengan NB-nya ada 2, pangkat NA-nya ada 3. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan
8. Benar kan? Tadi di sini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kayak gitu cara menentukan banyaknya pemetaan. Bisa dipahami kan?